Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Segala puji bagi Allah yang mencukupkan kita. Wassalatu wassalamu ala ibadihi al-mustafa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda hum ahlus sidqi wal wafa. Salam, salawat dan keberkahan kita mohon kepada Allah agar terus tercurah-curah kepada hamba pilihan Allah Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, semua pengikutnya yang setia mengikuti petunjuknya. Mereka lah orang-orang yang setia, orang-orang yang benar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Memerlukan semangat, kesungguhan, ketegaran menghadapi setiap tarikan ujian yang Allah berikan kepada kita. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya amal itu dinilai di akhirnya. Amal itu dinilai di akhirnya. Jadi mendekati akhir Ramadan, inilah pertaruhan dan pertarungan yang harus kita hadapi, dan ini tidak mudah. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah, semoga sebagaimana doa-doa kita di awal Ramadan, warzuqna fihi al-jidda wal ijtihada wal quwwata wan nashat, benar-benar Allah berikan tidak hanya hingga akhir Ramadan, hingga akhir hayat kita. Kita terus istiqamah, Allah berikan kepada kita kesungguhan, semangat, kekuatan, istiqamah hingga akhir hidup kita. Betapa bahagia ketika Allah mengakhiri hidup kita sebagaimana orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para sahabat, mereka mengakhiri hidupnya dalam kebaikan. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah memberikan jalan itu untuk kita. Allah memberikan jalan itu agar kita istiqamah. Ada 8 rangkaian ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang bisa kita jadikan pedoman dan penyuwunan kepada Allah. Semoga Allah berikan kita istiqamah. Yang pertama, maknai iman, syahadat, kalimat thayyibah dengan benar, hunjamkan dalam diri kita. Mari kita dengarkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim ayat ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan Allah yang nanti akan terus-menerus yuthabbit, meneguhkan, mengistiqamahkan siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dengan perantara apa? Bil qawlis sabit, dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama, maknai kalimat itu dengan menghunjamkan dalam hati kita dengan iman yang benar. Iman yang benar syaratnya 3. Membenarkan dalam hati, kemudian ikrar, ucapkan dengan lisan, ucapan-ucapan kebaikan, kemudian wujudkan dengan amal kebaikan. Karena tanda iman adalah amal saleh. Selalu Allah gandengkan iman, amal saleh. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat.
Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah bersama Al-Qur'an. Allahu Akbar. Dan kita berada di bulan Al-Qur'an. Betapa dahsyatnya karunia yang Allah berikan kepada kita. Dimudahkan, disenangkan, digampangkan, lingkungan semua mendukung untuk terus dekat dengan Al-Qur'an. Bagaimana selepas Ramadan? Mudah-mudahan kita bisa bertahan. Perhatikan baik-baik ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita dalam surat Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaruu laulaa nuzzila 'alaihi al-Qur'aanu jumlatan waahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'aadak warattalnaahu tartiila. Orang-orang yang ingkar dengan sok tahu mereka bertanya, tepatnya mempertanyakan, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad utuh sekali, blek, selesai? Kenapa? Sok tahu mereka. Allah yang menjawab, bukan Nabi. Kadzalik, justru demikian. Begitu firman Allah. Linutsabbita bihi fu'adak. Agar dengannya Allah teguhkan hati Rasulullah dan insyaallah hati kita. Dan kami bacakan Al-Quran dengan tertib. Teruslah bersama Al-Quran. Contoh terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para salafun as-salih, mereka bertahan dalam segala macam ujian, rintangan, musibah, cobaan. Ketika mereka mengatakan, karena bersama Al-Quran Allah hilangkan kegunahan, kesulitan, Allah tanamkan jiwa keteguhan. Teruslah menjadi sahabat Al-Quran. Yang ketiga, para sahabat yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah dalam amal saleh. Teruslah dalam amal saleh. Suatu hari ada seorang tabi'in bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengeluhkan tentang kondisi dirinya yang sedang turun. Maka Ibnu Abbas mengatakan, lakukan amal kebaikan. Sepintas agak rancu, sedang turun kondisi, malah disuruh beramal kebaikan. Ya, beliau hanya melanjutkan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bertambah, meningkat, bisa juga turun. Tapi ingat, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yazidu bit-ta'ah. Ini bertambah, meningkat, naik, bertahan, istiqamah dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah. Dan berkurang, terpuruk, jatuh dengan kemaksiatan. Jadi, kalau ingin istiqamah, teruslah dalam amal kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melanjutkan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-66. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita.
Andaikan mereka mau melakukan apa yang kami sampaikan, apa yang kami perintahkan, maka Allah akan memberikan kebaikan tak terkira dan Allah akan kokohkan iman mereka. Sahabat, jamaah sekalian, teruslah dalam amal kebaikan 10 hari terakhir, bahkan selepas Ramadan. Yang keempat, ikuti perjalanan orang-orang saleh sebelum kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran isi paling banyak adalah tentang kisah orang-orang terdahulu. Kisah para nabi, kisah orang-orang saleh. Untuk apa? Untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Mari kita perhatikan pesan kuat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat ke-120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Allah berfirman, dan demikianlah kami Allah kisahkan tiap-tiap kabar Nabi dan Rasul kepadamu. Untuk apa? Nusabbita, untuk meneguhkan hatimu, wahai Rasulullah, dan kepada kita semuanya. Karena Allah di ujung mengatakan, berfirman, dan bersama dengan kisah itu kami datangkan kebenaran, pelajaran, dan peringatan. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Baca kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah para tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita, agar kita tahu diri. Ujian kita enggak seberapa dibandingkan mereka. Kalau mereka bisa teguh, kenapa? Karena keimanan mereka. Apatah lagi kita mestinya. Yang kelima, nyuwun ampunan kepada Allah. Para jamaah, di antara sebab-sebab Allah melemahkan kita adalah karena dosa-dosa kita. Maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah ampun. Terlebih di 10 hari terakhir ini, ketika Ibunda Aisyah meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, yang maha pemberi maaf, Engkau adalah zat yang suka memaafkan. Maafkan aku ya Allah. Dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanya melanjutkan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat ke-52. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dikatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan turunkan dari langit hujan yang baik, yang deras. Kemudian Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian sebelumnya. Allah akan teguhkan kita. Dan janganlah kalian berpaling kepada orang-orang yang berbuat dosa. Yang keenam, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, teruslah bersama dengan orang-orang istiqomah, orang-orang yang benar. Buat lingkungan orang-orang yang benar. Mudah-mudahan
peserta kajian kita ini, salah satu cara menghadirkan lingkungan yang baik dalam kehidupan kita. Insya Allah teruslah bertahan dalam kajian-kajian ini. Bukankah Allah yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai mukmin, bertakwalah kepada Allah dan teruslah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, orang yang benar, agar kita terpelihara. Bukankah ketika Nabi mengibaratkan pertemanan dengan orang yang tidak baik itu seperti berteman dengan pandai besi. Kalau nggak terbakar, minimal baju kita bau, nggak enak. Bertemanlah seperti berteman dengan orang-orang yang menjual minyak wangi, dapat wanginya atau nyicipi wangi. Yang ketujuh, hadir terus dalam jihad. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai mukmin, jika engkau terus-menerus menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian terus-menerus dan meneguhkan kedudukan kalian, iman kalian. Yang kedelapan, basahi lidah kita dengan doa, nyuwun kepada Allah agar dikokohkan dalam keimanan. Ibu Aisyah meriwayatkan, ini adalah doa yang tidak pernah dilepaskan oleh Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balik hati, kokohkan hati kami untuk terus dalam agama ini. Semoga Allah berikan kita istiqamah hingga akhir Ramadan, setelah Ramadan, hingga wafat menjemput kita. Husnul khatimah insyaallah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.